Berikut ini adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama, Frantika Ajulia sebagai pengisi suara atau dapi. Yang kedua, Tika Laila Tunisa sebagai penyusun materi. Yang ketiga, Ismi Faizah sebagai editor video. Dan yang keempat ada Dela Rosa sebagai pembuat PowerPoint. Oke, mari kita lanjutkan materi kompetensi dasar 4.1. Yang akan kita bahas adalah yang pertama bilangan bulat dan yang kedua bilangan pecahan. Pertama, bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Anggota himpunan bilangan bulat yaitu -3, -2, -1. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, bilangan bulat ini adalah negatif tak hingga, 0, dan positif tak hingga. Bilangan bulat dapat juga digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut. Selanjutnya, membandingkan dan mengurutkan bilangan. Membandingkan bilangan bulat. Jika A terletak di sebelah kanan B, maka A lebih besar dari B. Jika A terletak di sebelah kiri B, maka A lebih kecil dari B. Nah, mari kita bandingkan dua bilangan berikut antara negatif 4 dan negatif 7. Penyelesaiannya, kalian harus membuat garis bilangan. Karena letak negatif 4 berada di sebelah kanan negatif 7, maka -4 lebih dari -7. Yang kedua, mengurutkan bilangan bulat. Contoh, urutkan bilangan -5, 10, dan seterusnya dari yang terkecil. Penyelesaian, urutan bilangan dari yang terkecil adalah -25, -10, dan seterusnya. Operasi hitung bilangan bulat. Contoh, hari ini Paman akan memanen buah mangga di kebunnya. Paman akan menyiapkan sebanyak 4 keranjang yang berbeda-beda ukurannya. Keranjang pertama dapat memuat buah mangga sebanyak 10 kilo, dan keranjang kedua memuat 15 kilo, keranjang ketiga dapat memuat 12 kilo, dan keranjang keempat 9 kilo. Urutan keranjang dari yang paling kecil adalah penyelesaiannya. Diketahui keranjang 1 10 kilo, keranjang 2 15 kilo, keranjang 3 12 kilo, keranjang 4 9 kilo. Yang ditanyakan adalah urutan keranjang dari yang terkecil. Jawab, berdasarkan urutan bilangan bulat, maka keranjang paling kecil adalah keranjang 4 dengan memuat 9 kilo. Karena 9 berada di paling kiri yang artinya paling kecil, sehingga urutan dari yang terkecil adalah 9, 10, 12, 15, yaitu keranjang 4, keranjang 3, keranjang 1, dan keranjang 2. Yang kedua, bilangan pecahan. Pengertian bilangan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A, B merupakan bilangan bulat dan B dinamakan penyebut. Jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, yaitu A per B untuk A lebih kecil dari B. Contohnya 1/3, 1/5, dan 2/3. Kedua, pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, yaitu A per B. Untuk A lebih besar dari B, contohnya 11/3 menjadi 32/3, dan 8/5 menjadi 1/35. Kemudian yang ketiga, desimal adalah bentuk pecahan dengan tanda koma sebagai pemisah. Contohnya 2,5 yaitu 2,5. Dan yang keempat, persen atau per 100 adalah bentuk pecahan dengan penyebutnya 100 dan ditambahkan lambang persen. Contohnya 10% yaitu 10/100. Yang kelima ada per mil atau per 1000 adalah bentuk pecahan dengan penyebut 1000 dan ditambahkan lambang 0/00. Contohnya 4, 0/00 sama dengan 4/1000. Oke, lanjut mengubah bentuk pecahan. Suatu jenis pecahan dapat diubah ke dalam bentuk pecahan lainnya. Berikut ini beberapa pengubahan jenis pecahan. 1. Pengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Bentuk pecahan campuran A, B per C dengan C tidak sama dengan 0 dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa.
X C plus B per C. Adapun bentuk pecahan biasa A per B untuk A lebih besar dari B dapat diubah menjadi pecahan campuran dengan cara A per B sama dengan C per B plus D per B. Contoh, ubahlah pecahan campuran berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. 2 1 per 4 sama dengan 2 kali 4 plus 1 per 4 sama dengan 9 per 4. Yang kedua, pengubah pecahan menjadi desimal dan sebaliknya. Contoh, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. 3 per 5 sama dengan 3 kali 2, 5 kali 2. Dari sini, kita harus mengalihkan antara penyebut dan pembilang sama-sama 2 dan 2. Akan menjadi 6 per 10 sama dengan 0,6. Dan juga bisa membuat penyebutnya per 1000 atau per 100, akan tetapi lebih mudah menggunakan per 10. Selanjutnya yang ketiga, mengubah pecahan menjadi persen dan sebaliknya. Pecahan dapat diubah ke dalam bentuk persen dengan cara mengubah pecahan menjadi senilai penyebut 100. Contoh, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen. 2 per 5 sama dengan 2 kali 20 per 5 kali 20 sama dengan 40 per 100. Dan hasilnya adalah 40%. Karena 5 dikali 20 sama dengan 100. Membandingkan dan mengurutkan pecahan. A. Membandingkan pecahan. Beberapa pecahan dapat dibandingkan nilainya dengan tanda lebih dari, kurang dari, sama dengan, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Jika penyebut kedua pecahan sama, maka perbandingan pecahan dapat dilakukan dengan membandingkan pembilangnya saja. Adapun jika penyebut kedua pecahan berbeda, maka perbandingan pecahan tersebut dapat dilakukan dengan menyamakan penyebut kedua pecahan. Dengan menentukan KPK dari penyebut kedua pecahan, kemudian pembilangnya dibandingkan. Contoh, berilah tanda yang sesuai untuk membandingkan pecahan 5 per 15, 2 per 3. Penyelesaiannya, KPK dari penyebut kedua pecahan yaitu 15 dan 3 adalah 15. Oleh karena itu, 5 per 15 sudah menyebut 15. Kemudian tersisa 2 per 3 sama dengan 2 kali 5 per 3 kali 5 sama dengan 10 per 15. Setelah itu, pembilang antara 5 per 15 dan 10 per 15 dibandingkan, sehingga diperoleh perbandingan 5 per 15 lebih kecil daripada 10 per 15, atau dapat dituliskan 5 per 15, 2 per 3. B. Mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan dapat dilakukan dari yang terkecil atau yang terbesar. Sebelum mengurutkan pecahan, kita harus menjadikan semua pecahan ke dalam bentuk yang sama. Contohnya, diketahui pecahan-pecahan sebagai berikut. 1, 1 per 5, 0,8, 60%, dan 7 per 8. Tentukan urutan pecahan dari yang terbesar hingga terkecil. Penyelesaian. Untuk mengurutkan dari yang terbesar, kita dapat mengubah semua pecahan menjadi bentuk desimal. 1 per 5 sama dengan 6 per 5 sama dengan 6 kali 20 per 5 kali 20 sama dengan 120 per 100 sama dengan 1,2. 0,8 bernilai tetap karena kita membandingkan menggunakan desimal. Kemudian 60% sama dengan 60 per 100 sama dengan 0,6. 7 per 8 sama dengan 7 kali 12,5, 8 kali 12,5. Mengapa dikalikan 12,5? Karena 8 kali 12,5 menjadi 100 dan diperoleh hasil 0,875. Jadi diperoleh urutan pecahan sebagai berikut: 1,20, 0,875, dan seterusnya. Kemudian dirubah dalam bentuk semula, yaitu 1 per 5, 7 per 8, 0,8, dan 60%. Operasi hitung bilangan pecahan. Contohnya, Pak RT mempunyai 3 kolam ikan. Ia ingin memanen kolam-kolam tersebut. Kolam pertama mendapat hasil sebanyak 7 per 8 ton. Kolam kedua mendapat 3 per 4 ton.
kolam ketiga 5/3 ton. Urutkan hasil panen dari yang paling sedikit. Berikut ini adalah penyelesaiannya. Diketahui hasil panen 7/8 ton, 3/4 ton, dan 5/3 ton. Step pertama, kalian harus mencari KPK dari penyebut 8, 4, dan 3. Dapat diperoleh hasil 24. Kemudian 7/8 kali 3/3 sama dengan 21/24. 3/4 dikali 6/6 sama dengan 18/24. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil adalah 3/4, 7/6, 5/3. Urutan hasil panen dari yang paling sedikit adalah kolam kedua, pertama, dan ketiga. Dan selanjutnya saya akan memberikan latihan soal. Saya harap kalian bisa mengerjakan sesuai contoh yang ada di video di depan. Untuk siswa-siswi kelas 7, selamat mengerjakan.